Bab 45, kembali mendadak, dan Alessandro Carlos. Para pengawal terlalu terburu-buru dan bahkan tidak bisa berhenti tepat waktu. Mereka juga tidak pernah mengharapkan penyergapan menunggu mereka di sini. Setelah 7 peluru Desert Eagle ditembakkan, 5 orang tergeletak di seluruh tangga. Luke dengan cepat mengisi ulang pistolnya dan mengarahkannya ke tangga. Dia tiba-tiba mendengar suara dentingan, sebelum benda bundar terbang ke arahnya dari sudut tangga. Luke memiliki penglihatan yang sangat baik, dan penglihatan dinamisnya diperkuat berkat 20 poin ketangkasannya. Jadi, saat benda itu muncul, dia dengan jelas melihat bahwa itu adalah sebuah granat. Pada penemuan itu, dia mundur dan terjun ke sebuah ruangan. Di belakangnya, ada gemuruh dan ledakan gelombang kejut yang meluas ke dalam ruangan. Luke tidak berhenti begitu dia berada di dalam ruangan. Dia berlari ke jendela dan melompat keluar, langsung mencapai lantai pertama. Di sana, dia berjalan di sepanjang dinding sebelum menemukan pipa pembuangan baru dan memanjat lagi. Dia kembali ke lantai 3. Kali ini, dia tidak perlu repot-repot menyembunyikan dirinya. Dia bergegas langsung ke kamar Deluxe Diego. Di dalam ruangan ada 2 pria besar yang dipersenjatai dengan senapan mesin ringan dan seorang Latino muda yang menatap tubuh Diego dengan marah dan bergumam pelan tanpa henti. Kedua orang besar itu segera mengangkat senjata mereka dan melepaskan tembakan ketika mereka melihat seseorang masuk. Luke mengutuk dalam hati mereka karena meninggalkan 2 pria bersenjata di sini, masing-masing dilengkapi dengan senapan mesin ringan yang bekerja sangat baik dalam pertempuran jarak dekat. Untungnya, Luke cukup cepat. Begitu dia melihat mereka, dia melompat dan bersembunyi di balik pilar. Pilar itu segera terkena banyak peluru, membuat bubuk semen berterbangan kemana-mana. Dia mengetuk lantai dan menemukan bahwa itu sebenarnya semacam kayu yang untuk beberapa alasan licin dan mengkilap seperti marmer. Di samping pilar ada beberapa tanaman yang tumbuh di pot bunga. Luke mendengarkan suara tembakan dan menghitung sisa peluru yang dimiliki pihak lawan. Dia perlahan-lahan berbaring di lantai dan menekuk lututnya saat dia meletakkan kedua kakinya di atas pilar. Kemudian, dia mendorong dengan kakinya, dan membuat dirinya meluncur di lantai. Saat dia mulai meluncur di atas lantai, Desert Eagle-nya sudah diarahkan ke 2 pengawal itu. Begitu mereka muncul di garis pandangnya, dia melepaskan tembakan. Bang, 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 bang. Dia menurunkan seluruh majalah pada mereka sebelum membuang Desert Eagle. Dia hanya memiliki 2 magasin tambahan untuk senjata ini dan tidak ada peluru tambahan. Sekali lagi, dia menarik M1911-nya dari pinggangnya saat dia bersembunyi di balik pilar lain dan mengintip keluar dengan kacamatanya. Dia sangat gembira menemukan bahwa dia telah memukul kedua pengawal itu. Kekuatan destruktif dari Desert Eagle menyebabkan salah satu dari mereka melolong kesakitan tanpa henti sementara yang lain hanya bisa bergerak-gerak di lantai. Luke melompat keluar dan melepaskan 2 tembakan lagi, mengenai kepala kedua pengawal itu. Seketika, mereka menjadi diam. Akhirnya, dia mengarahkan senjatanya ke pemuda yang telah berdiri di sana dalam ketakutan dan keterkejutan selama ini. Pemuda itu gemetar dan berlutut. Tidak, jangan bunuh aku. Saya bisa membayar. Aku bisa membayar banyak uang. Luke menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum mencibir dengan dingin. Bang! Dia menembak tepat ke tengkorak pemuda itu. Pemuda itu, Alessandro, ambruk ke tanah dengan ekspresi kosong, tangannya yang tadinya memegang kol terjatuh ke samping. Menatap tubuh pemuda itu, Luke berpikir dalam hati, jangan mengira aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Pemuda ini adalah Alessandro Carlos, adik laki-laki Diego lainnya. Luke mampu menyelamatkan siapapun kecuali Alessandro, yang merupakan kerabat langsung Diego. Jika kerabat langsung mengambil alih keluarga setelah kematian Diego, pemimpin baru akan mengerahkan dominasinya dengan mengirim kelompok baru untuk mengacaukan keluarga Robert. Luke kemudian mengeluarkan Glock dari tasnya dan mengosongkan majalah ke Alessandro, menciptakan lebih dari 10 lubang peluru baru di tubuh sebelum menjatuhkan Glock di sebelahnya. Dia melakukan ini untuk menyesatkan penyelidik mengenai jumlah penyerang yang terlibat, dan juga dengan sengaja membuatnya terlihat seperti perang geng. Menatap tumpukan uang tunai dan obat-obatan di atas meja, Luke merenung sebentar sebelum mengambil segepok uang dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kemudian, dia mengambil salah satu senapan mesin ringan yang tergeletak di tanah. Dia juga mencari 2 pengawal untuk lebih banyak peluru. Salah satunya memiliki 4 majalah baru, sementara yang lain memiliki 5. Luke memasukkan majalah-majalah itu ke dalam tasnya. Adapun majalah senapan mesin ringan, dia memasukkannya ke dalam ikat pinggangnya. Dengan MP5 terangkat, dia bergegas keluar pintu. Setelah memastikan koridor itu kosong, Luke berjalan menuju kamera pengintai, melompat, dan menghancurkannya.
Dia kemudian menuju tangga lagi. Mendengarkan teriakan di lantai bawah, Luke memutuskan untuk tidak menuruni tangga. Dia kembali ke kamar deluxe dan pergi melalui jendela. Perlahan, dia menuruni tangga sampai dia mencapai pintu depan klub. Di sana, para tamu berlari keluar dari klub dalam aliran yang tak ada habisnya. Mereka semua panik tetapi juga bingung, beberapa memegang uang tunai yang tebal saat mereka berlari. Beberapa wanita bahkan telanjang. Ledakan granat sebelumnya telah membuat takut bahkan orang-orang yang masih kecanduan narkoba ini. Mereka juga mendengar suara tembakan ketika Luke menembaki para pengawal di tangga. Dengan demikian, mereka mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dan semua orang mulai melarikan diri dalam kekacauan yang kacau. Bagaimanapun, perang geng sangat umum di Meksiko. Bahkan, puluhan AK saling tembak-menembak adalah hal biasa. Orang-orang ini tidak berniat terjebak di tengah perang geng. Ketika Luke sampai di pintu depan, dia melihat dua penjaga yang telah menerima uangnya sebelumnya mencoba yang terbaik untuk menghentikan para tamu yang melarikan diri. Luke dibuat terdiam ketika dia melihat ini. Apakah mereka bodoh? Sebuah perang telah pecah di dalam klub. Apa gunanya menghentikan pelanggan ini? Apapun yang dibeli pelanggan di klub, mereka harus membayar di muka. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk khawatir bahwa pelanggan akan berlari sebelum membayar. Lukas tidak ragu-ragu. Dia menarik M1911-nya dan menembakkan 4 peluru, membunuh kedua penjaga. Adegan di pintu depan tenggelam dalam keheningan sementara, diikuti oleh jeritan saat kerumunan terus melarikan diri ke segala arah. Meskipun berlari dalam injak yang tidak teratur sebenarnya lebih berbahaya, ini adalah reaksi insting normal manusia, mereka akan melarikan diri ketika mereka menghadapi bahaya. Sekali lagi, Luke mengganti magasin sebelum memasukkan pistol kembali ke sarungnya. Dia kemudian naik ke lantai 2 dan dengan hati-hati kembali ke lantai pertama melalui ruang keamanan. Ketika dia memasuki ruang keamanan lagi, dia membuka pintu dan menemukan kedua wanita itu masih tidak sadarkan diri di tempat tidur. Selanjutnya, dia menuju koridor dan berhenti di pintu di sebelah kamar mandi sebelum mengintip keluar dengan kacamatanya. Area di sekitar pintu itu kosong, tetapi ada lebih dari 20 orang di dekat pintu keluar. Orang-orang ini tidak cukup bodoh untuk berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka tersebar di sekitar pintu keluar. Luke mengatur napasnya sebelum dia mengangkat MP5-nya. Berjongkok di tanah, dia mendorong pintu dengan MP5. Bab 46, tidak ada RPG lama yang bagus yang tidak bisa. Begitu pintu didorong terbuka, MP5 di tangan Luke langsung ditembakkan. Memanfaatkan kekuatannya yang luar biasa, dia menekan mundurnya MP5 dan menyemprot orang-orang di luar dengan peluru. Dia berada sekitar 40 meter dari mereka, dan dalam waktu sekitar 2 detik, dia sudah mengosongkan majalah. Luke tidak repot-repot untuk tinggal dan terus berjuang. Sebaliknya, dia menempel di dekat dinding dan mulai berlari. Begitu dia mencapai pintu dalam tempat dia berasal, pintu luar sekitar 10 meter di belakangnya hancur berantakan oleh hujan peluru. Luke bergegas menaiki tangga dan kembali ke lantai 2. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan, orang-orang di lantai bawah melepaskan tembakan tetapi tidak mengejarnya. Jelas, mereka terlalu takut akan penyergapan Luke. Luke mencibir dan kembali ke lantai 3. Dia memasuki kamar deluxe lagi dan mulai mencari tempat itu. Segera, dia menemukan lemari senjata di salah satu sudut ruangan. Itu tampak seperti lemari minuman keras, tetapi ketika dia mendorongnya, lemari itu terbalik ke dinding dan memperlihatkan lemari senjata di belakangnya. Luke sangat gembira melihat senjata yang dilihatnya. Dia dengan cepat melangkah maju dan mengambil 5 granat. Dia juga mengambil 5 majalah MP5 dan memasukkannya ke dalam tasnya. Selanjutnya, dia mengangkat benda hitam, keras, besar, dan panjang yang ada di dalam lemari itu. Mengambil hulu ledak dari samping dan memuatnya, dia meletakkan benda itu di bahunya. Dia telah menemukan RPG legendaris. Setelah itu, dia bahkan tidak repot-repot melirik lemari senjata. Membawa RPG di bahunya, dia berlari keluar ruangan. Dengan hati-hati, dia mengintip ke lantai 2 dan menemukannya masih kosong. Luke menjadi ragu saat dia berpikir, ini tidak benar. Aku sudah pergi selama beberapa menit. Mengapa orang-orang ini masih belum ada di sini? Dia menggunakan kacamatanya untuk mengintip di sekitar tangga, dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada orang di sana. Tapi dia bisa mendengar langkah kaki ringan sekitar belasan meter darinya. Mendengar itu, Luke meringankan langkahnya dan menuju ke lantai pertama. Di sana, dia mengintip dengan kacamata lagi, dan apa yang dia lihat hampir membuatnya tertawa. Orang-orang itu sebenarnya berjongkok dan menempel di dekat dinding saat mereka perlahan merangkak menuju tangga. Secara alami,
5 orang yang dibuat merangkak di depan gemetar ketakutan, ekspresi mereka sangat jelek. Jelas mereka tidak melakukan ini dengan sukarela. Mereka tahu bahwa orang-orang di ruang keamanan semuanya telah terbunuh, yang jumlahnya lebih dari 10 orang, dan 5 penjaga tewas ketika mereka menuruni tangga, bahkan 2 penjaga pintu masuk di luar terbunuh. Dan ketika mereka berjaga-jaga terhadap serangan dari pintu masuk ke ruang tunggu, mereka malah diserang dari belakang, yang menewaskan 6 dari mereka. Sekarang, jumlahnya kurang dari 20. Berdasarkan rekor penyerang sebelumnya, mereka tidak akan bertahan beberapa menit melawannya. Sayangnya, mereka dipimpin oleh orang bodoh. Antonio Carlos, sepupu Diego Carlos, juga merupakan tokoh penting dalam keluarga, dan telah memerintahkan mereka untuk menyerang. Jadi, orang-orang bodoh yang malang ini tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Luke mengeluarkan granat dari tasnya, melepaskan pinnya, dan melemparkannya ke arah mereka sambil berteriak, "Tembak di lubang." Saat orang-orang mendengar teriakan itu dan melihat granat terbang ke arah mereka, mereka ketakutan setengah mati dan langsung jatuh ke lantai. Mereka sudah berada di tengah koridor. Dengan demikian, mereka tidak punya jalan keluar lain. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa agar granat itu terbang di atas mereka. Kelompok lebih dari 10 orang di belakang mereka juga ketakutan. Mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Saat Luke melemparkan granat, dia menggeser tubuhnya ke samping dan mengarahkan RPG ke kelompok yang melarikan diri sebelum menarik pelatuknya. Begitu roket meluncur keluar dari RPG, Luke melemparkannya, kembali ke balik dinding, dan mulai mundur. Bang! Bang! Suara 2 ledakan terdengar, satu demi satu. Panas yang hebat juga menyembur keluar dari koridor di sebelahnya. Setelah beberapa detik, Luke mengintip dengan kacamatanya dan menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang tertinggal di koridor. Bahkan, pintu di sana sudah benar-benar hilang. Hanya beberapa tubuh yang hancur berserakan di tanah. Koridor juga dipenuhi dengan asap tebal dan debu. Luke kemudian kembali ke lantai 2 dan memanjat keluar jendela sebelum menuju pintu depan lagi. Di sana, dia membuka pintu dan menemukan beberapa orang masih berjuang di dalam. Memegang MP5 dan M1911, satu di masing-masing tangan, dia perlahan masuk. Mengandalkan perlindungan dari berbagai benda di dalam klub, dia mencapai sudut tertentu di dekat pintu masuk. Di sana, dia memindai ruangan menggunakan kacamata lagi. Hanya 5 orang yang berjuang untuk keluar dari koridor. Dari penampilan mereka, luka mereka cukup parah. Tanpa ragu-ragu, Luke mengeluarkan granat lain, melepas peniti, dan melemparkannya ke kelompok itu. Bang! Mereka benar-benar tidak berdaya dan menerima ledakan itu sebelum terbang ke segala arah. Lukas tidak berhenti. Dia mengeluarkan granat lain dan melemparkannya langsung ke koridor. Setelah beberapa saat, ledakan keras terdengar dan kepulan asap keluar dari koridor. Baru saat itulah Luke membungkuk dan mulai mencari di ruang tunggu. Setelah sekitar 10 menit, dia akhirnya selesai dengan pencariannya. Dia tidak menemukan yang selamat. M1911 di tangan, dia berjalan melewati gangster satu demi satu dan menembak mereka di kepala. Bahkan orang-orang di koridor yang telah diledakkan oleh 2 granat dan tembakan RPG tidak luput dari nasib ini. Setelah melakukan semua itu, Luke menjatuhkan pistolnya, hanya menyisakan satu M1911 padanya sebelum dia pergi. Di luar, Luke mengeluarkan kunci mobil elektronik untuk F-150 dan secara acak mengarahkannya ke sekelilingnya saat dia menekan tombol di atasnya. Segera, sebuah truk yang cukup baru di dekatnya berbunyi bip saat dibuka. Luke berjalan mendekat, masuk ke truk, dan menyalakannya sebelum dia perlahan pergi. Melihat klub yang sekarang benar-benar sepi dan lampu yang berkelap-kelip di atas klub, Luke menyeringai dan bergumam, "Selamat tinggal, keluarga Carlos." Dia kemudian mempercepat dan mulai meninggalkan kota. Sebelumnya di koridor setelah dia membunuh orang terakhir yang terluka, dia menerima pemberitahuan sistem. Anda telah membunuh Antonio Carlos. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Misi, menghilangkan keluarga Carlos, selesai. Penyelesaian misi bernilai total 3.000 pengalaman dan 3.000 kredit. Karena kontribusi tuan rumah untuk misi adalah 100%, 3.000 pengalaman dan 3.000 poin kredit telah diberikan kepada tuan rumah. Karena pengalaman telah mencapai 1.000 poin, tuan rumah telah naik level ke level 6. Poin stat tambahan, 4 Luke mengemudi ke tempat dia menyembunyikan mobil lusuh itu. Dia kemudian menggeledahnya dan meletakkan semua miliknya, termasuk pakaian yang dia kenakan, ke dalam tumpukan di bagian belakang mobil. Kemudian, dia mengeluarkan bensin dari tangki bensin mobil dan melepaskan selotip yang menempel di jarinya. Mengenakan sepasang sarung tangan,
dia menuangkan bensin ke tumpukan barang di dalam mobil sebelum akhirnya menyalakannya. Melihat barang-barang berubah menjadi abu dan mobil yang terbakar, Luke kembali ke F-150 dan berangkat lagi. Dia melewati kegelapan, dan mengambil kesempatan untuk mengalokasikan 1 poin stat ke kekuatannya, dengan total 19 poin kekuatan. Sekarang setelah dia selesai dengan misinya, Luke tidak ingin membuang waktu lagi di sini. Jika tebakannya benar, ketika kekuatannya mencapai 20 poin, dia akan merasakan ketidaknyamanan yang kuat juga. Setelah itu, tubuhnya akan meningkat secara signifikan. Karena itu, dia berencana untuk bergegas kembali ke Amerika Serikat dan menginap di sebuah motel selama 1 malam. Di sana, dia akan mendorong kekuatannya hingga 20 poin. Perjalanan pulangnya berbeda. Dengan mobil yang jauh lebih bagus, dia tidak perlu khawatir dan bisa melaju kencang. Setelah seharian bepergian, dia tiba di kota perbatasan sebelum malam tiba. Di sana, ia membuang F-150 di gang acak sebelum membeli truk tua lain untuk melanjutkan perjalanannya. Setelah sekitar 1 jam, dia tiba di pagar di perbatasan. Ketika dia melihat bahwa truknya masih diparkir di sisi lain, dia menghela nafas lega. Sepertinya tidak ada orang di sini selama 2 hari terakhir. Sekali lagi, Luke memasang beberapa papan, yang telah dia dapatkan sebelumnya, di atas truk, sebelum mengambil egrangnya dari tempat dia menyembunyikannya sebelumnya. Setelah memakainya, dia mencoba bergerak. Cuaca di sini kering dengan sedikit hujan. Jadi, egrang itu tidak rusak selama 2 hari yang singkat ditinggalkan di sini. Kemudian, Luke melakukan apa yang dia lakukan saat pertama kali datang, dan dengan mudah melompati pagar. Dia mencari kunci mobil yang dia sembunyikan di bawah truk sebelum melepas penyamarannya. Setelah membakar penyamarannya, Luke melanjutkan perjalanannya. Adapun M1911 terakhir yang dibawanya, senjatanya sudah dibongkar dan dibuang ketika dia tiba di perbatasan. Satu-satunya barang yang dia miliki adalah apa yang awalnya dia bawa dan $10.000 yang dia curi dari keluarga Carlos. Itu benar, Luke telah mengambil $10.000 dari meja di kamar Diego. Namun demikian, dia telah menghabiskan lebih dari $3.000 untuk misi pribadinya ini. Dengan demikian, dia tidak benar-benar mendapat banyak keuntungan. Setelah mengemudi selama 2 jam dalam kegelapan malam, Luke tiba di sebuah kota kecil. Di sana, dia menyewa sebuah kamar di sebuah motel. Dia membeli banyak makanan dari supermarket di sebelah motel sebelum kembali ke kamarnya, di mana dia menggantungkan tanda, "Jangan ganggu," di pintu. Setelah mandi, dia akhirnya mendorong kekuatannya hingga 20 poin. Dia diserang oleh rasa tidak nyaman yang intens. Dia bisa merasakan semua ototnya berputar dan melengkung. Tidak seperti ketika ketangkasannya mencapai 20, dia lebih sering merasa sakit daripada mati rasa. Rasa sakit ini mirip dengan apa yang dirasakan seseorang pada hari berikutnya setelah latihan yang intens. Berbaring di tempat tidur, Luke mencoba yang terbaik untuk bersantai dan mengalihkan perhatiannya dari tubuhnya. Dia mulai memeriksa keuntungannya dari misi ini sebagai gantinya. Naik level sebenarnya memberinya 4 poin stat. Dia sangat senang tentang itu karena ini berarti bahwa di masa depan, setiap naik level akan memberinya 4 poin stat. Dia akan bisa berkembang lebih cepat. Dengan gembira, dia mulai memeriksa notifikasi sistem lainnya. Anda telah membunuh Amancio Mendoza. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Anda telah membunuh Salazar Gonzalez. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Anda telah membunuh Camacho Santos. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Anda telah membunuh Diego Carlos. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Itu adalah daftar panjang pemberitahuan semacam itu, semuanya terkait dengan anggota keluarga Carlos yang telah dibunuh Luke. Kebanyakan dari mereka tidak masalah karena mereka tidak memiliki banyak kemampuan yang berharga. Sebagian besar hanya tahu senjata api dasar atau mengemudi dasar dan tidak ada yang lain. Tapi daftar kemampuan Salazar Gonzalez sangat mencengangkan. Senjata api dasar, pertempuran dasar, mengemudi dasar, pertempuran khusus dasar, perintah taktis dasar, dan interogasi dasar. Ini adalah kemampuan Salazar. Luke tahu siapa orang ini. Dia adalah pembunuh bayaran nomor 1 dari keluarga Carlos, yang juga menginstruksikan pembunuh bayaran lainnya dalam keluarga. Dia pernah menjadi komandan pasukan khusus Meksiko. Namun selama perang melawan kartel narkoba, dia akhirnya memilih uang daripada tugas, dan bergabung dengan keluarga Carlos untuk menjadi salah satu penjahat yang biasa dia lawan. Meskipun Salazar hanya seorang pembunuh bayaran, ia menggunakan pengalaman dan keterampilannya untuk melatih anggota keluarga Carlos dan menaikkan level mereka di atas geng biasa lainnya. Dengan dia yang memimpin di tempat kejadian,
keluarga Carlos juga jarang kalah dalam perang geng. Tidak akan mudah bagi Luke untuk melanjutkan pembunuhan semua anggota keluarga Carlos jika Salazar masih hidup. Sial bagi mereka, Salazar ini terlalu berhati-hati. Saat dia menemukan penjaga di kamar mandi hilang, dia menyerang Luke di luar kamar mandi tanpa ragu-ragu, hanya untuk membuat dirinya terbunuh. Itu benar, Salazar adalah pria besar yang ditemui Luke ketika dia meninggalkan kamar mandi. Salazar adalah petarung yang luar biasa, dan sangat baik dalam jarak dekat. Sayangnya, Luke sama kuatnya dengan dia, sementara Luke jauh lebih cekatan. Selain itu, Luke juga sangat bagus dalam pertarungan tangan kosong. Dengan demikian, Salazar tidak dapat melakukan apa-apa sebelum Luke mematahkan lehernya. Faktanya, Luke juga mengenali Salazar selama pertarungan. Itulah mengapa dia begitu berani dalam pertempuran selanjutnya. Tanpa komandan yang cakap seperti Salazar, anggota keluarga Carlos jatuh ke dalam kekacauan total dan tidak memiliki keuntungan apapun dalam konfrontasi mereka dengan Luke. Setelah Luke memeriksa daftar kemampuan Salazar, dia menggelengkan kepalanya. Daftar kemampuan ini hampir identik dengan Robert. Dia tidak menggunakan kemampuan ini untuk saat ini. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah interogasi dasar, yang tidak dibutuhkan Luke. Informasi terpenting yang diperoleh Luke adalah pemberitahuan, terbunuh, di notifikasi sistem. Dari sini, Luke belajar lebih banyak tentang bagaimana sistem itu bekerja. Dibandingkan dengan hanya kekalahan, membunuh lawan membuka semua kemampuan mereka segera. Jadi, dia harus membunuh lebih banyak penjahat di masa depan. Setelah memikirkan bagaimana Daddy System menyuruhnya menjadi petugas polisi resmi, Luke menyimpulkan bahwa sistem ini berpihak pada keadilan. Luke terus memeriksa kemampuan lainnya dan menemukan dasar pembuatan kokain dalam daftar Diego. Diego memang pengedar narkoba profesional. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan seperti senjata api dasar dan mengemudi dasar. Kemampuannya satu-satunya adalah pembuatan kokain dasar. Dia benar-benar pantas mati. Pada saat Luke selesai mempelajari notifikasi sistem, dia sudah merasa kurang nyaman. Itu mungkin karena tubuhnya sudah menjadi lebih kuat, yang mengurangi ketidaknyamanan. Pada titik ini, Luke tidak bisa lagi menahan rasa lelahnya, dan dia tertidur lelap. Dia bangun pada siang hari berikutnya, perutnya keroncongan karena lapar. Setelah membersihkan dan mengemasi barang-barangnya, dia meninggalkan kamar dan membeli 10 burger sebelum berangkat. Setengah hari kemudian, dia tiba di persewaan mobil untuk mengembalikan mobil. Karyawan di sana tersenyum dan bertanya, "Bagaimana perjalanan Anda?" Lukas tersenyum. Ini area yang bagus untuk berkemah." Dia kemudian mengenakan ranselnya dan naik bus Greyhound untuk pulang. Sehari kemudian, dia tiba di Shackelford. Bab 48, dua saudara perempuan, dua pacar, dan hadiah. Setelah turun dari bus, Luke dengan santai berjalan kembali ke rumah. Bahkan tidak sampai 5 menit sebelum dia mendengar sirene polisi meraung di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat wajah Selina yang tersenyum di dalam mobil saat dia berkata, "Manis, butuh tumpangan." Luke menjawab, "Oh, terima kasih Dewa, karena telah menganugerahkan malaikat yang baik ini kepadaku," saat dia berjalan dan melemparkan ranselnya ke bagian belakang mobil sebelum masuk ke mobil sendiri. Saat dia mengemudi, Selina bertanya, "Mengapa kamu kembali begitu cepat?" Luke menjawab, "Saya melakukan perjalanan ini untuk menghilangkan stres. Secara alami, saya kembali sekarang setelah stres saya hilang. Saya siap untuk mempersingkat cuti saya dan kembali bekerja dengan Anda sesegera mungkin." Selina menjawab, "Tentu, tentu. Ngomong-ngomong, ibuku mengundangmu untuk makan." Luke bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa. Dia cukup dekat dengan Selina dan pernah makan di tempatnya sebelumnya. Tetapi setiap kali dia melakukannya, biasanya ada alasan untuk itu, dan dia juga tidak sering makan di sana. Selin mengangkat bahu. Dia ingin mengucapkan terima kasih karena telah membunuh pembunuh bayaran keluarga Carlos. Lukas masih bingung. Kalau begitu dia harus mengundang Robert, kan? Robert sendiri membunuh hampir setengah dari pembunuh bayaran di luar rumah Selina malam itu. Selina menjawab, "Robert sudah diundang. Kali ini, ibuku mengundangmu karena semua orang sekarang tahu tentang 13 pembunuh bayaran yang kamu bunuh sendiri." Lukas menjawab, "Tentu. Kapan?" Selin meliriknya. "Kamu terlihat baik-baik saja, bagaimana kalau malam ini?" Luke tentu saja tidak masalah dengan itu. Setelah melenyapkan keluarga Carlos, dia tidak lagi khawatir. Dengan demikian, dia benar-benar nyaman, dan suasana hatinya sangat baik. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa Catherine sudah kembali bekerja, dan Joseph juga ada di rumah. Ketika Joseph melihat Luke,
dia menjatuhkan lukisan yang dibawanya dan berlari. Luke, ada souvenir untukku. Itu membuat Luke terdiam. Dia terlalu sibuk membunuh dan benar-benar lupa tentang souvenir. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukan sesuatu yang menarik, jadi. Apa yang bisa dia bawa dari keluarga Carlos? Sebuah senjata, atau beberapa obat. Dia tidak bisa memberi Joseph setumpuk uang itu, kan? Joseph segera kehilangan minat dan berjalan pergi, kepalanya tertunduk lesu. Luke menghentikannya dan tersenyum. Ibu Selina mengundang saya untuk makan malam. Anda ingin datang? Joseph masih memiliki ekspresi kecewa yang sama. Apa yang istimewa dari makan malam? Lihat, Catherine juga sedang menyiapkan makan malam. Luke tersenyum dan berjongkok sambil meletakkan tangannya di bahu Joseph. Selina memiliki dua adik perempuan, satu berusia 10 tahun dan yang lainnya 6. Mereka berdua secantik Selina. Apa kau tidak ingin melihat mereka? Joseph kemudian memandang Luke dengan jijik. Kau pikir aku tidak punya pacar? Jasmine dan Nastia membawakanku makanan ringan setiap hari. Luke terdiam saat dia menambahkan, baik. Anda bisa makan es krim, dan Anda juga bisa mendapatkan sepak bola yang Anda inginkan sebelumnya jika Anda datang. Yusuf menjawab, tentu. Aku akan pergi. Anak baik. Luke tersenyum dan menepuk kepala Joseph sebelum menambahkan, baiklah, lakukan pekerjaanmu. Saya masih harus memberitahu Catherine. Petik 2. Joseph kembali ke gambarnya dengan gembira sementara Luke pergi ke dapur dan memberitahu Catherine yang sibuk tentang makan malam. Catherine tersenyum dan mengangguk. Jangan minum dan ingat untuk kembali lebih awal. Lukas mengangguk. Dia secara alami ingat bahwa dia tidak boleh minum. Dia tidak pernah minum di rumah, tapi lain ceritanya ketika dia berada di tempat Selina. Mereka mungkin tidak terlalu peduli tentang usia minimum 21 sebelum seseorang dapat mulai minum. Luke melemparkan ranselnya ke kamarnya, mandi cepat, dan mengenakan pakaian bersih sebelum berangkat ke tempat Selina bersama Joseph. Dalam perjalanan, dia membeli kue yang terlihat bagus dari toko roti. Dia juga membelikan Joseph es krim kecil. Catherine jarang mengizinkan Joseph makan es krim karena sistem pencernaannya agak sensitif. Bahkan Luke hanya akan membelikannya yang kecil. Ditambah lagi, dia hanya memberi Joseph es krim setelah menemukan alasan untuk menggigitnya, hanya menyisakan setengah es krim untuk Joseph. Joseph menggerutu dalam hati, apakah ini yang kamu maksud dengan membelikanku es krim? Es krimnya sudah sangat kecil, dan kamu masih memotongnya menjadi dua dengan mulutmu. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya dia tidak bisa mengeluh kepada Catherine karena dia akan menjadi orang pertama yang memberinya pelajaran makan es krim tanpa izinnya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah toko olahraga. Di sana, suasana hati Joseph membaik. Dia selalu menginginkan bola, tetapi Robert tidak sempat membelikannya. Dan bahkan jika Robert benar-benar membelikannya, itu bukanlah sepak bola profesional yang diinginkan Joseph. Dan jika Robert menghabiskan beberapa ratus dolar untuk sepak bola profesional, itu hanya akan digunakan sebagai hiasan di rumah. Adapun Luke, dia tidak keberatan. Dia lajang, dan bahkan setelah mendapatkan pekerjaan, dia masih makan di rumah. Dengan demikian, dia tidak menghabiskan banyak uang. Dia hanya mendapat uang tunai dari perjalanannya ke Meksiko. Bagaimanapun, dia perlu melakukan beberapa tes juga. Setelah memasuki toko, Luke menyapa pemiliknya, Riste, sebelum membeli bola yang diletakkan tepat di bawah bola termahal di toko. Adapun bola yang paling mahal, Luke tidak mampu membelinya. Itu adalah bola NFL, dan edisi terbatas pada saat itu, dengan label harga $8.888. Jika Luke membeli sesuatu seperti ini, itu akan membuatnya dimarahi sebelum Robert menyita bolanya. Joseph mungkin akan dipukuli juga. Adapun bola tepat di bawahnya, jauh lebih murah hanya $59. Ini adalah bola ukuran 7, cocok untuk usia Joseph. Setelah mendapatkan bola yang diidamkannya selama berhari-hari, Joseph akhirnya tersenyum bahagia. Dia tampak kecil dibandingkan dengan bola, namun dia bersikeras untuk membawanya sendiri. Lukas tidak keberatan. Kegembiraan terbesar yang dimiliki seorang anak adalah membawa mainan kesayangan mereka. Dia tidak bermaksud untuk meredam kegembiraan itu. Setelah meninggalkan toko, mereka bertemu dengan petugas Bob, yang memberi mereka tumpangan gratis. Ketika Bob mendengar bahwa Luke akan pergi ke tempat Selina untuk makan malam, senyum aneh muncul di wajahnya. Luke tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri kepada orang ini. Orang ini tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan selain membiarkan pikirannya menjadi liar. Ketika mereka tiba, dia mengucapkan selamat tinggal pada Bob. Bahkan Joseph melambai dengan sopan. Selamat tinggal, Paman Bob.
Bob melambai sambil tersenyum lebar. Semoga sukses untuk kalian berdua. Itu memberi Luke dorongan untuk membanting mainan baru Joseph ke wajah Bob. Tidak apa-apa menyuruhnya bekerja keras, tetapi apa masalahnya dengan menyuruh anak seperti Joseph untuk bekerja keras? Apakah dia pikir Luke dan Joseph benar-benar ada di sana untuk menjemput anak perempuan? Luke berbalik dan berjalan ke pintu sebelum mengetuknya. Siapa ini? Seorang gadis kecil bertanya. Lukas tersenyum. Ini Lukas. Buka pintunya, Talia. Ketika pintu terbuka, seorang gadis yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan Selina muncul ketika dia berkata, Luke, kamu di sini. Luke tersenyum dan menyerahkan sepasang sepatu olahraga yang dia beli di toko tadi. Sebuah hadiah untukmu. Glee memenuhi wajah Talia saat dia bertanya, benarkah? Bab 49, jadi, kapan kalian berdua menikah? Luke mengusap kepalanya dan berkata, iya. Saya juga mendapatkan sepasang untuk Andrea. Talia menjawab, aku akan menjemputnya, dan lari. Luke mengangkat bahu dan memanggil Joseph untuk masuk sebelum dia menutup pintu. Ini adalah rumah satu lantai, dan dibandingkan dengan tempat Robert, itu agak kecil. Selina, orang tuanya, 2 saudara perempuannya, dan 1 saudara laki-laki semuanya tinggal di sini, 6 orang tinggal di rumah seluas sekitar 100 meter persegi ini. Tak lama kemudian Talia datang bersama adik perempuannya, Andrea. Gadis berusia 6 tahun itu dengan senang hati menerima hadiahnya. Mereka berterima kasih kepada Luke sebelum dengan gembira berlari kembali ke kamar mereka. Dari keributan di dalam, terlihat jelas bahwa kedua gadis kecil itu sedang mencoba sepatu baru mereka. Dengan bunyi gedebuk, sebuah pintu tidak jauh di depan terbuka. Selina keluar terbungkus handuk mandi. Ketika dia melihat Luke, dia mengangguk. Anda di sini. Silahkan duduk. Biarkan aku berubah. Luke mengangguk dan tersenyum, tapi dia tidak lupa membiarkan matanya menatap sosok mungil Selina sampai dia memasuki kamarnya. Di sebelahnya, Joseph sibuk bermain sepak bola, sama sekali tidak memperhatikan gadis-gadis cantik di rumah. Beberapa saat kemudian, Talia dan Andrea keluar lebih dulu sebelum Selina. Lucky, lihat, apakah kita terlihat bagus dengan sepatu ini? Luke menepukkan telapak tangannya ke dahinya saat dia bertanya, siapa yang mengikat tali sepatu ini? Para suster saling menunjuk dan berkata pada saat yang sama, dia melakukannya. Baik, setidaknya mereka sadar bahwa tali sepatu mereka benar-benar berantakan. Mereka kurang sabar dan terlalu terburu-buru untuk mencoba sepatu baru. Dengan demikian, mereka hanya secara acak mendorong tali sepatu melalui lubang di setiap sepatu sebelum mengikatnya menjadi simpul mati. Luke memanggil Andrea dan menyuruhnya duduk sebelum dia melepas sepatunya. Kemudian, dia mengeluarkan tali sepatu yang berantakan dari sepatunya sebelum memakainya kembali dan mengikatnya dengan benar. Ayo, coba pakai sepatunya, kata Luke sambil membantunya memakai sepatu. Andrea mempelajari sepatunya dan berkata, Luke, kamu sangat pintar. Jauh lebih pintar dari Talia. Dia benar-benar bodoh. Dia membuat tali sepatuku benar-benar kacau. Talia membalas dengan sedih, lihat tali sepatuku. Anda membuat kekacauan dari mereka juga. Petik 2. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak heran mereka saling menunjuk sebelumnya. Jadi, mereka benar-benar saling membantu dengan tali sepatu. Para suster terus bertengkar tentang siapa yang bodoh. Pada saat itu, Selina keluar dengan kaos longgar dan celana pendek. Ketika dia mendengar saudara perempuannya bertengkar dan melihat sepatu mereka, dia mengerutkan kening. Mengapa kamu membelikan mereka sesuatu yang begitu mahal? Sepatu itu tidak murah. Luke membelikan mereka koleksi musim panas New Balance, yang dijual dengan harga khusus $99 per pasang. Luke menjawab, untuk berterima kasih kepada ibumu untuk makan malamnya. Selina berkata, omong kosong. Semua yang dia buat malam ini bahkan tidak akan lebih mahal dari sepasang sepatu itu. Luke menjawab, kamu tidak boleh meremehkan kerja keras ibumu seperti itu. Selina menjawab, baiklah, maksudku biaya bahan makanannya. Lukas mengangkat bahu. Iya, aku tidak merasa telah melakukan kebaikan yang cukup besar untuknya sehingga layak untuk makan malam, jadi sepatu itu adalah tanda penghargaanku. Selina berkata, tidak, itu terdengar mencurigakan. Ambil kembali sepatunya. Label harganya masih ada, jadi Riste masih akan memberimu pengembalian uang. Lukas tersenyum. Tidak mungkin aku akan melihat wajah jelek Riste lagi. Jika kamu mau, anggap saja kamu berutang padaku untuk ini, kalau begitu. Petik 2. Selina menjawab, apa, bantuan dari saya hanya bernilai $200. Tidak, tepatnya, $198.
Luke tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil menunjuk ke meja di sebelahnya. Ketika Selina melihat ke atas, dia melihat kue yang indah beristirahat di sana. Dari kemasannya, Selina tahu dari toko roti mana Luke mendapatkan ini. Ini adalah kue yang dia sebutkan ingin dicoba beberapa kali sebelumnya. Sayangnya, kue ini terlalu mahal seharga $80. Selina tidak bisa menghabiskan begitu banyak untuk kue. Dia menyipitkan matanya saat dia menatap kue sebelum dia menatap Luke. Akhirnya, dia tersenyum. Baiklah, untuk kue ini, aku berutang padamu. Karena Luke bahkan ingat bahwa dia ingin mencoba kue ini, dia memutuskan untuk tidak peduli dengan sepatu itu lagi. Bagaimanapun, sebagai mitra Luke, dia sadar bahwa Luke tidak menghabiskan banyak uang. Dia hanya ingat untuk mengingatkannya untuk tidak membawa hadiah saat dia diundang makan malam berikutnya. Akhirnya Ibu Selina, Sandra, keluar juga. Ibu Selina sebenarnya masih sangat muda. Dia melahirkan Selina ketika dia berusia 16 tahun. Tahun ini, dia baru berusia 40 tahun, dan penuh pesona dewasa. Dia dan suaminya cukup beruntung. Mereka bisa mendapatkan kartu hijau mereka beberapa tahun setelah mereka tiba di Amerika Serikat, dan putri mereka juga mampu. Pada usia muda, dia menjadi seorang polisi di kota, yang merupakan pekerjaan tetap yang membayar tagihan. Dibandingkan dengan imigran Meksiko lainnya, kehidupan Sandra adalah perjalanan mulus yang penuh dengan kegembiraan. Adapun ketika dia menembak pria bersenjata yang menyerbu rumahnya belum lama ini, itu bukan apa-apa baginya. Dia tampaknya tidak keberatan bahwa Luke datang membawa hadiah untuk semua putrinya. Tetapi ketika bahkan putranya, Julio, menerima sarung tangan baseball dan baseball, dia akhirnya menatap Luke dengan heran dan bertanya, "Baiklah. Katakan padaku, kapan kalian berdua akan menikah?" Lukas terkejut. "Apa?" Selina tertawa terbahak-bahak. "Sekarang Anda tahu mengapa saya mengatakan kepada Anda untuk tidak membawa begitu banyak hadiah. Sandra akan mengira Anda mencoba menyenangkan saya." Sandra bertanya, "Bukankah?" Luke menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. "Tidak, kami mitra di tempat kerja. Bukankah normal untuk saling memberi hadiah?" Bibir Sandra melengkung. "Mitra Selina sebelumnya, siapa namanya?" "Oh, ya, Hans. Orang itu juga makan di sini beberapa kali, tapi selalu datang dengan tangan kosong. Bahkan, dia bahkan membawa pulang makanan yang belum selesai. Dan dia berani mengklaim bahwa dia mencoba mengadili Selina. Begitukah cara seorang polisi mengadili seseorang?" Luke tercengang ketika dia melihat Selina dan bertanya, "Hans melakukan itu?" Selin mengangguk. "Iya, itu sebabnya saya menolaknya tanpa ampun dan menyuruhnya berhenti bermimpi. Setelah itu, dia mengundurkan diri." Luke berkata, "Jadi alasan dia masih lajang adalah karena kesalahannya sendiri. Anda benar-benar tidak boleh menyimpan dendam padanya untuk itu." Petik 2. Ibu dan anak itu sama-sama menjawab, "Hah." Setelah beberapa saat, Selina akhirnya meminta kedua saudara perempuannya untuk menyajikan makan malam. Luke bertanya, "Di mana Mario?" "Itu adalah ayah Selina." Sandra menjawab, "Dia baru-baru ini menginap di peternakan. Beberapa sapi akan segera melahirkan. Dia terlalu sibuk untuk pergi." Itu memuaskan rasa ingin tahu Luke. Mario bekerja di sebuah peternakan di luar kota. Upahnya tidak terlalu tinggi, tapi setidaknya itu pekerjaan yang stabil. Selama peternakan ada, dia akan memiliki pekerjaan. Tetapi selama musim puncak, dia sering harus menginap di peternakan. Karena itu, ketika keluarga Carlos menyerang, hanya Sandra yang ada di rumah untuk melindungi anak-anak. Bab 50, Anda telah berubah. Apakah saya tumbuh lebih kuat? Atau menjadi lebih tampan? Makan malam adalah urusan yang agak santai. Orang Meksiko sangat mementingkan keluarga, dan mereka memiliki kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga saat makan malam. Anak-anak berkumpul dan bergumam di antara mereka sendiri. Kakak-kakak Selina dan Joseph telah setuju untuk pergi bermain di halaman setelah makan malam. Adapun mainan yang akan mereka mainkan, tentu saja itu adalah sepak bola Joseph dan bisbol Julio. Bahkan anjing keluarga mereka, Dolar, akan bermain dengan mereka. Adapun Luke, dia mengobrol dengan Selina dan ibunya tentang berbagai topik. Tapi ketika Sandra tidak sengaja menyebut keluarga Carlos, suasana menjadi agak suram. Baik Sandra dan Selina mengerti bahwa setelah menderita kehilangan seperti itu, balas dendam keluarga Carlos akan lebih ganas, dan pada saat itu, pindah mungkin satu-satunya pilihan mereka. Tetapi mereka akan membutuhkan sejumlah besar uang untuk pindah, terutama untuk keluarga sebesar keluarga mereka. Dan setelah pindah dari kota, mereka juga akan kehilangan pekerjaan. Tanpa pekerjaan, bagaimana mereka akan menghidupi ketiga anaknya? Pada saat mereka tetap menganggur,
mereka akan menggunakan tabungan mereka tanpa ada pemasukan. Saat ini, banyak orang Amerika tidak memiliki tabungan, banyak dari mereka yang tidak memiliki kebiasaan menabung. Meskipun keluarga Selina telah hidup cukup nyaman dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak memiliki kebiasaan menabung juga. Itu terutama karena pengeluaran mereka tinggi mengingat seberapa besar keluarga itu, namun penghasilan mereka tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, mereka tidak dapat menghemat banyak. Karena itu, satu-satunya harapan mereka adalah keluarga Carlos tidak akan datang, atau jika mereka harus datang, itu akan terjadi di masa depan. Juga tidak ada gunanya menyalahkan Selina karena memprovokasi keluarga Carlos. Mereka jelas datang untuk membantai seluruh keluarga sebelumnya. Perdamaian antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi. Lucas tetap diam. Dia tidak bisa memberitahu mereka untuk bersantai karena dia telah membunuh mereka semua, kan? Tapi setelah beberapa hari, dia bisa menghubungi Chris dan berpura-pura menanyakan kabar terbaru tentang keluarga Carlos. Dari sana, mereka bisa mendapatkan berita tentang kehancuran keluarga Carlos. Tidak akan terlambat untuk memberitahu Selina tentang hal itu. Dia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk memusnahkan keluarga Carlos. Dia hanya ingin tetap low profile untuk sementara waktu. Membiarkan Selina khawatir selama beberapa hari lagi tidak akan membunuhnya. Setelah menyelesaikan makan malam yang tidak terlalu menyenangkan, Selina mengantar Luke dan Joseph pulang. Keheningan menyelimuti mereka saat mobil melaju di sepanjang jalan. Tiba-tiba, Selina berkata, "Kamu sudah berubah." Luke menjawab dengan acuh tak acuh, "Oh, apakah saya menjadi lebih tampan?" Petik 2. Selin tertawa. "Tidak, kamu menjadi lebih bisa diandalkan." Lukas menatapnya. "Terima kasih." Selin menghela napas. "Sejujurnya, aku lebih menyukai dirimu yang dulu, anak laki-laki sehangat matahari. Sekarang, kau menjadi semakin seperti Robert." Lukas memutar matanya. "Kesal. Saya lebih suka Anda memberitahu saya bahwa saya menjadi lebih tampan daripada mengatakan bahwa saya telah berubah menjadi Robert yang lain. Itu hanya akan membuatku kurang menarik." Selin tertawa lagi. "Untungnya, ketika kamu bercanda, kamu kembali menjadi dirimu yang dulu." Pada saat itu, mobil tiba di tempat tujuan. Luke turun dan membawa Joseph yang sedang tidur keluar dari mobil. Dia telah menghabiskan seluruh energinya bermain dengan saudara-saudara Selina sebelumnya, dan sangat lelah. "Jangan khawatir, aku tetap aku," kata Luke sambil berdiri di samping mobil. Kemudian, dia melambaikan tangannya. "Selamat malam, berkendara dengan aman." Selina mengangguk dan diam-diam memperhatikan saat Luke memasuki rumah. Apa yang tidak dia katakan adalah fakta bahwa dia merasakan sesuatu yang lain selain ketergantungan dari Luke. Apa yang dia rasakan adalah haus darah. Itu mirip dengan apa yang Robert pancarkan malam itu ketika dia membunuh sekelompok pria bersenjata. Selina tidak tahu mengapa ada perubahan seperti itu pada Luke setelah tidak bertemu dengannya hanya beberapa hari. Itu adalah perasaan aneh yang sepertinya muncul entah dari mana. Karena itu, dia tidak berniat memberitahu siapapun tentang hal itu. Tidak peduli apa, Luke adalah pasangannya, pasangan yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Karena itu saja, dia tidak akan berbicara buruk tentang dia kepada orang lain, bahkan sedikit pun. Ini bukan cinta, sebaliknya, ini adalah persahabatan antara mitra. Luke memasuki rumah, dan saat dia melihat melalui jendela saat Selina pergi, dia menghela nafas dalam hati. "Benar saja, membunuh terlalu banyak orang masih mengubahku. Jika bahkan Selina merasakannya, bagaimana dengan Robert?" Luke tidak ingin berlarut-larut. Dia menyapa Robert, yang sedang menonton TV di ruang tamu, dan menyerahkan Joseph kepada Catherine sebelum dia mandi dan pergi tidur. Robert melihat punggung Luke menghilang saat yang terakhir menaiki tangga, kerutan di wajahnya. Keesokan harinya, Luke membatalkan cuti dan melapor kembali bekerja. Semua poin stat barunya telah habis sekarang. Setelah kekuatannya mencapai 20 poin, dia mengalokasikan 2 poin yang tersisa ke stat kekuatan mental untuk pertama kalinya. Statistik terbarunya adalah 20 poin kekuatan, 20 poin ketangkasan, dan 14 poin kekuatan mental. Berbeda dari meningkatkan kekuatan dan ketangkasan, meningkatkan kekuatan mental membuatnya agak sensitif. Pikirannya bekerja bersama-sama dengan kualitas fisiknya yang luar biasa dan memberinya kesadaran yang meningkat akan sekelilingnya, dan pikirannya juga menjadi jauh lebih cepat. Manfaat terbesar dari perbaikan yang diberikan kepadanya adalah kontrol yang jauh lebih baik atas tubuhnya. Tidak seperti meningkatkan kekuatan dan ketangkasan, pengembangan kekuatan mentalnya memungkinkan dia untuk lebih mengontrol tubuhnya. Meskipun dia hanya mengalokasikan 2 poin untuk kekuatan mentalnya untuk mencapai 14 poin, hasilnya sangat memuaskan.
Tingkat kekuatan dan ketangkasan yang lebih tinggi membutuhkan otak yang lebih kuat untuk mengendalikannya, dan hanya masalah waktu sebelum dia dipaksa untuk mulai meningkatkan kekuatan mentalnya menjadi setidaknya 20 poin. Kehidupan nyata tidak seperti video game. Dia tidak bisa meninggalkan titik lemah yang jelas dalam dirinya tanpa pengawasan. Setelah bekerja, Luke pergi untuk mempraktekkan bidikannya seperti biasa. Setelah latihan menembak, Selina menjemputnya sebelum menuju ke gym untuk berlatih Brazilian Jiu-Jitsu. Selama pelatihan, Luke merasakan bahwa melawan Selina terasa jauh lebih mudah sekarang. Dia memiliki kekuatan yang sama, tetapi dengan kontrol yang lebih baik, dia mampu melepaskan kekuatan lebih dari 2 kali lipat kemampuannya. Sekarang, dia bisa mulai membaca gerakan Selina untuk menekannya lebih efektif selama sesi sparring mereka. Di sesi latihan kali ini, Selina mengalami kekalahan yang lebih parah dari sebelumnya. Setelah sesi latihan, dia sudah basah kuyup dengan keringat sementara Luke hanya berkeringat ringan. Ia menatap Luke tidak percaya. Bagaimana mungkin? Mengapa Anda tumbuh lebih kuat? Kamu telah tumbuh jauh lebih kuat. Petik 2. Luke menyeka keringatnya dengan handuk sebelum membantu Selina menyingkirkan handuknya juga. Dia memiliki energi yang cukup untuk melanjutkan sparring dengan beberapa Selina lagi. Karena itu, dia juga mengambil sendiri handuk dan minuman untuk mereka berdua. Dia merenung sebentar sebelum menjawab, mungkin aku jenius. Selina, apakah kamu mengatakan bahwa aku bodoh? Luke kembali ke kehidupan normalnya. Hari-hari itu damai. Sebelum Luke bahkan bisa menelepon Chris, Chris menelepon Robert dan memberitahunya tentang kehancuran keluarga Carlos. Itu benar, keluarga Carlos sudah selesai. Sebenarnya, amukan Luke tidak membunuh semua orang dalam keluarga, tetapi ketika keluarga kriminal lainnya di kota menemukan penurunan jumlah, itu bergerak melawan keluarga Carlos tanpa ragu. Begitulah keadaan di antara kelompok-kelompok kejahatan di Meksiko. Dalam 3 hari, sisa anggota keluarga Carlos ditangkap atau dibunuh. Tubuh mereka digunakan sebagai deklarasi dominasi untuk memberitahu penduduk kota tentang kejatuhan mereka. Bab 51, Mengambil Kesalahan, Perubahan Tempat Kerja, dan Tebakan Keberuntungan. Untuk berbagai alasan, keluarga kriminal yang berselisih dengan keluarga Carlos juga menerima pujian atas pembantaian Saprilla Club. Ketika Luke mendengar itu, dia tertegun sejenak, sebelum seringai muncul di wajahnya. Dengan orang-orang yang menyalahkannya, banyak pertanyaan seputar kehancuran keluarga Carlos akan lenyap. Tidak ada yang bisa mengaitkannya dengan Luke. Chris merasa tidak berdaya, setelah melakukan begitu banyak pekerjaan pada keluarga Carlos, justru musuh keluarga Carlos yang diuntungkan. Itu tidak terasa enak sama sekali. Tapi tidak peduli apa, mereka masih berkontribusi pada runtuhnya keluarga Carlos. Adapun untuk membangun kembali rute penyelundupan keluarga Carlos, organisasi kriminal lain membutuhkan waktu beberapa tahun. Dengan demikian, mereka akan dapat mengambil kredit untuk itu. Baru-baru ini, Robert tidak banyak bicara, dan ketika dia melihat Luke, itu dengan tatapan yang rumit. Robert memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia membiarkan semuanya tidak terkatakan. Mustahil baginya untuk tidak memperhatikan sesuatu yang bahkan Selina perhatikan. Selina belum mendengar kabar dari Chris ketika dia mencoba menebak alasan perubahan Luke. Ini tidak terjadi pada Robert. Dan ketika dia memikirkan bagaimana Luke secara acak pergi dalam perjalanan dan kembali dengan niat membunuh yang intens, tidak sulit bagi Robert untuk menghubungkan titik-titik itu. Robert telah menghabiskan bertahun-tahun di ketentaraan dan selamat dari zona perang. Jadi, dia sama sekali bukan idiot. Faktanya, inderanya sangat tajam. Satu-satunya alasan dia tetap menjadi kepala suku di kota kecil ini adalah karena dia bosan dengan semua pembunuhan itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah menarik dirinya keluar dari kehidupan pembunuhan, anak yang dibesarkannya akan memasuki kehidupan itu sebagai gantinya. Dan dia bahkan tidak merasa memenuhi syarat untuk menegur Luke untuk itu. Lagi pula, jika Luke tidak melakukan perjalanan itu, Robert secara pribadi juga akan melakukan perjalanan seperti itu sebulan kemudian. Waktu berlalu, dan seminggu kemudian, dia memanggil Luke ke kantornya dan bertanya, apakah kamu ingin bekerja di tempat lain? Lukas tercengang. Mengapa? Robert tidak menjawab. Dia bertanya lagi, apakah kamu ingin panggung yang lebih besar untuk dirimu sendiri? Lukas tercengang. Apa? Robert melanjutkan, jika Anda tertarik, saya akan menggunakan koneksi saya dan membantu memindahkan Anda ke tempat lain. Anda masih muda, dan saya ragu Anda ingin tinggal di tempat ini dan menjalani kehidupan pensiunan. Luke terdiam sejenak sebelum menjawab, biarkan aku memikirkannya. Robert mengangguk. Tentu. Beritahu saya jika Anda sudah memutuskan. Petik 2.
Luke tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. 3 hari kemudian, dia memberi Robert jawaban. Robert tidak banyak bicara tentang itu. Dia hanya mengatakan kepada Luke untuk berusaha lebih keras sekarang untuk mempelajari lebih banyak tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaannya. Luke tahu bahwa apa yang disebut periode belajar ini adalah perhentian terakhir sebelum dia pindah ke pekerjaan baru. Di tempat baru, dia tidak lagi memiliki perlindungan Robert. Di sana, dia harus membuat kesalahan sesedikit mungkin dan berkontribusi sebanyak yang dia bisa. Luke memberitahu Selina apa yang akan terjadi. Dia tidak khawatir Selina akan iri padanya karena mendapatkan kesempatan ini. Sebagai pasangan yang selamat dari kematian bersama, Luke tidak ingin pasangannya menjadi orang terakhir yang tahu bahwa dia akan pergi. Itu akan menyakitinya sebagai gantinya. Selina menatap Luke dengan ekspresi aneh untuk waktu yang lama sebelum mengangguk. Oke. Reaksi itu membuat Luke penasaran. Itu sama sekali tidak seperti dia. Begitu saja, waktu berlalu. Selama waktu ini, Luke menemukan aturan tersembunyi lain dari sistem tersebut. Cerita ini dimulai dengan omelan Catherine. Dia mengeluh bahwa Robert telah mengalami nasib buruk baru-baru ini, dengan banyak hal buruk terjadi padanya. Luke tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika dia bertanya lebih jauh, dia menemukan bahwa Robert telah melukai jarinya 5 kali baru-baru ini, menginjak kotoran binatang 6 kali, dan bahkan mengotori seluruh tubuhnya setelah angin bertiup. Lantai atas. Untungnya, ini adalah kecelakaan kecil dan tidak terlalu menyakitinya, tetapi itu masih membuat Catherine khawatir. Dia bahkan mulai menjadi percaya tahayul dan bertanya-tanya apakah kekuatan supernatural sedang bekerja di sini. Jadi, dia mulai menyeret Robert ke gereja lokal. Sejauh ini, mereka telah berada di sana 2 kali. Sayangnya, terakhir kali mereka berada di gereja, bangku tempat Robert duduk runtuh, dan bagian lancip dari bangku patah itu menusuk bagian belakang Robert, menyebabkannya berdarah. Luke tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi setelah insiden gereja, dia mulai curiga juga. Bahkan ketika orang mengalami nasib buruk, itu tidak akan sampai sejauh ini. Ini adalah kehidupan nyata, bukan adegan dari film Final Destination. Luke terus memikirkannya, tetapi tidak dapat memahaminya. Itu berlangsung sampai suatu hari, ketika Robert menantang Luke untuk bertaruh saat mereka sedang menonton pertandingan sepak bola. Luke menolaknya. Robert berkata dengan kesal, keberuntunganku sedang buruk akhir-akhir ini, tapi aku tidak membutuhkan simpatimu. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak akan pernah memenangkan taruhan melawan Anda. Luke tidak menyadarinya saat itu, tetapi malam itu, ketika dia sedang berbaring di tempat tidurnya, sebuah pikiran aneh tiba-tiba muncul di benaknya. Dan ketika dia hampir tertidur, dia tiba-tiba duduk di tempat tidur. Itukah sebabnya? 2 hari kemudian, ketika mereka menonton pertandingan sepak bola lagi, dia bertaruh dengan Robert, dan bertaruh pada tim yang lemah. Seperti yang diharapkan, Luke kalah taruhan. Pada saat itu, sebagian dari daftar kemampuan Robert meredup dan menjadi tidak tersedia. Jelaslah, Lukas tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mempelajari kemampuan ini. Beberapa dari apa yang dia pelajari juga secara otomatis dihapus dari kemampuan aktifnya. Lukas tidak peduli tentang itu. Dia mulai mengamati Robert. Tampaknya entah dari mana, Robert tiba-tiba berhenti menjadi sial. Setelah beberapa hari berlalu, dia hanya melukai dirinya sendiri sekali karena menyentuh air mendidih, sementara satu-satunya insiden kecil lainnya adalah basah kuyup karena pipa bocor di kamar mandi. Dibandingkan dengan situasi sebelumnya dari 3 atau 4 kecelakaan kecil setiap hari, situasinya saat ini jauh lebih baik. Luke mencari kesempatan untuk bertaruh dengan Robert lagi. Kali ini, itu bukan taruhan pada pertandingan sepak bola. Sebaliknya, itu adalah pertandingan menembak antara keduanya dengan taruhan. Luke kalah dengan mulus karena dia bahkan tidak mencoba yang terbaik. Pada saat itu, semua kemampuan dalam daftar Robert meredup, dan senjata api dasar yang dipelajari Luke juga tidak tersedia. Dan sejak saat itu, Robert tidak lagi sial. Beberapa hari berlalu tanpa kecelakaan sama sekali. Suasana hatinya menjadi jauh lebih baik sebagai hasilnya. Saat itulah Luke tahu pasti tentang aturan sistem lainnya. Untuk mempelajari kemampuan menggunakan mode pembelajaran super, Luke harus mengalahkan lawan terlebih dahulu untuk memenuhi persyaratan. Tanpa memenuhi persyaratan, dia tidak akan bisa membeli kemampuan dalam daftar. Sebelumnya, setelah membunuh anggota geng Meksiko, semua kemampuan mereka menjadi tersedia sekaligus. Apa perbedaan antara orang-orang itu dan Robert? Jawabannya sederhana, Robert hanya menderita nasib buruk dari taruhan kecil, sementara anggota geng bahkan kehilangan nyawa karena kekalahan mereka. Itu memberi Luke pemahaman kasar tentang cara kerja mode super learning.
Apa yang disebut persyaratan yang harus dia penuhi untuk membeli kemampuan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan keberuntungan, atau mungkin keberuntungan. Orang mati secara alami tidak memiliki keberuntungan atau keberuntungan. Mungkin sistem telah menilai bahwa dengan mengalahkan dan membunuh orang-orang itu, Luke telah merampas keberuntungan atau kekayaan mereka, membuat mereka benar-benar tidak berdaya saat sistem menjarah kemampuan mereka. Jika itu masalahnya, nasib buruk Robert dapat dimengerti. Bab 52, Houston, transfer, dan berangkat tentu saja, ini semua masih spekulasi. Tetapi Luke percaya bahwa dia hanya perlu menemukan orang jahat untuk mencoba dan mengalahkan daripada membunuh. Dengan mengamati apakah orang itu akan menjadi sial, Luke akan dapat menarik kesimpulan. Tanpa nasib buruk, efisiensi Robert meningkat. Setelah bulan keempat Luke di kepolisian, dia dan Selina dipanggil ke kantor Robert. Setelah Luke menutup pintu, Robert mengambil 2 dokumen di atas meja dan menyerahkan satu kepada masing-masing. Luke membaca sekilas dokumen itu dan berkata dengan heran, begitu cepat. Selina juga tercengang. Divisi Kejahatan Besar Departemen Kepolisian Westside Houston. Ketua, bagaimana Anda melakukan ini? Robert memiliki ekspresi acuh tak acuh. Apakah kalian berdua siap? Luke memandang Selina dan bertanya, kamu juga pindah ke Houston. Selina menyeringai dan berkata, kenapa? Apakah kamu kecewa karena kamu tidak bisa menyingkirkanku? Petik 2. Lukas menggaruk kepalanya. Tidak, aku hanya tidak tahu apakah kamu benar-benar ingin meninggalkan tempat ini. Selina memiliki ekspresi aneh. Itulah Houston yang sedang kita bicarakan. Ini adalah kota besar. Lebih penting lagi, gaji di sana jauh lebih tinggi daripada yang kami dapatkan di sini. Itu membuat Luke terdiam. Kebanyakan orang ingin pergi ke tempat kerja yang lebih baik itu benar-benar normal. Ketika keduanya selesai berbicara, Robert berkata, oke. Saya tidak punya banyak hal untuk dikatakan. Ketika Anda di sana, lakukan yang terbaik dan jangan mempermalukan saya dan departemen kami. Petik 2. Selina bertanya, kapan kita pergi? Robert menjawab, kapan saja Anda mau, tetapi paling lambat 5 hari dari sekarang. Kami tidak bisa membuat atasan masa depan Anda menunggu lama, bukan? Petik 2. Selina tertawa dan berkata, tidak masalah. Aku bisa berangkat dalam 3 hari, sebelum menatap Luke. Luke sedikit ragu sebelum mengangguk. Tentu, kita akan pergi dalam 3 hari. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Robert melambaikan tangannya dan menyuruh mereka pergi. Dengan perintah transfer masing-masing, keduanya berjalan keluar dari departemen dan masuk ke mobil mereka. Selina memandang Luke yang linglung dan bertanya, apa yang ada di pikiranmu? Pertanyaan itu mengejutkan Luke. Dia mengumpulkan pikirannya dan berkata, tidak ada. Saya tidak pernah berharap Robert menyelesaikan transfer begitu cepat. Selin mengangguk setuju. Iya, ketika dia menyuruhku untuk bersiap, kupikir itu akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Luke bertanya, apakah biasanya butuh waktu selama itu? Selin tersenyum. Kalau mutasi sebagai polisi biasa yang mengurusi hal-hal seperti patroli jalan, hanya butuh 10 hari. Tapi kita sedang dipindahkan ke divisi kejahatan besar. Gaji di sana lebih tinggi daripada petugas polisi biasa. Luke tersenyum dan berpikir, jadi ternyata kamu hanya memikirkan gaji. Sebuah pesta perpisahan diadakan untuk mereka. Sebagian besar rekan mereka tidak cemburu. Lagi pula, kebanyakan dari mereka telah menjadi tua sebagai petugas polisi di kota ini dan tidak terlalu tertarik untuk pergi ke tempat baru seperti Houston. Ada pro dan kontra dalam pindah ke kota yang lebih besar. Bekerja sebagai petugas polisi di sana akan jauh lebih berbahaya dan lebih sibuk. Persaingan di sana juga akan semakin ketat, sehingga menimbulkan lebih banyak stres juga. Lingkungan kerja di sana sama sekali tidak seperti di kota ini, di mana mereka jarang harus bekerja lembur. Selama mereka berhati-hati untuk tidak menyinggung siapapun, mereka bisa tetap menjadi petugas polisi untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, Luke dan Selina tidak benar-benar dipindahkan semata-mata karena kekuatan koneksi Robert. Keduanya telah tampil baik selama operasi keluarga Carlos. Terhadap penyergapan 10 penyerang dengan AK, mereka selamat dan melenyapkan semua penyerang sebagai gantinya. Bahkan Selina, yang tidak memberikan kontribusi sebanyak Luke, masih membunuh seorang pria bersenjata dan menahan 8 pria bersenjata sendirian di awal baku tembak. Dalam situasi seperti itu, tipikal pemula mungkin akan mengencingi celana mereka karena ketakutan. Bahkan perwira veteran yang kurang berani pun tidak akan berani menghadapi begitu banyak AK. Adapun Luke, penampilannya sangat bagus sehingga hampir tidak masuk akal. Dia adalah lulusan baru yang baru bergabung dengan pasukan selama lebih dari 2 bulan,
namun dia sendirian membunuh 13 pria bersenjata selama operasi, termasuk seorang pemimpin geng. Tidak ada satupun pria bersenjata yang dia perhatikan selamat, dan dia akhirnya menghabisi bahkan mereka yang terluka. Ini saja membedakannya dari semua petugas departemen, tidak termasuk Robert. Selain itu, Luke adalah anak baptis Robert. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang Robert mengirim putranya sendiri pergi. Jadi, di departemen mereka, Luke adalah orang dengan kinerja dan koneksi terbaik. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang transfernya. Bahkan jika seseorang tidak bahagia, dia hanya bisa menanggungnya. Luke tidak terlalu mempedulikan yang lain, tetapi dia masih perlu menenangkan Catherine dan kedua anaknya. Sejak bangun di dunia ini, dia tinggal bersama keluarga Robert. Satu-satunya alasan dia tidak memanggil Robert dan Catherine ayah dan ibu adalah karena Catherine adalah bibi dari pihak ayah. Hubungan mereka tidak lebih buruk dari hubungan antara anggota keluarga biasa lainnya. Dalam keluarga ini, ada Robert yang belak-belakan dan murah hati serta Catherine yang baik hati dan cerdas, dan keduanya telah melakukan pekerjaan yang baik dalam membangun keluarga yang bahagia dan sehat. Sekarang, waktunya telah tiba bagi seseorang dalam keluarga untuk pergi. Luke telah memikirkan hari ini berkali-kali di masa lalu, tetapi dia tidak pernah memiliki gagasan yang jelas kapan itu akan terjadi. Berdasarkan rencana sebelumnya, dia seharusnya menghabiskan beberapa tahun di perguruan tinggi. Itu adalah 4 tahun tambahan untuk bertindak sebagai penyangga bagi semua orang untuk membiasakan diri tidak bertemu lagi setiap hari. Tapi sekarang, dia pergi untuk pekerjaan baru di divisi kejahatan utama Houston. Seberapa sibuk divisi kejahatan besar Departemen Kepolisian di kota besar? Ada cukup banyak kasus di sana untuk membuat seseorang sibuk sepanjang hidupnya. Dengan demikian, Luke jarang memiliki kesempatan untuk kembali di masa depan. Bahkan, kemungkinannya lebih tinggi bahwa Catherine dan kedua anak itu yang akan mengunjunginya di sana. Meskipun Catherine sangat enggan berpisah dengannya dan agak emosional, dia tidak bereaksi terlalu buruk. Di sisi lain, Joseph si bocah, yang menghabiskan banyak waktu bertengkar dengan Luke, adalah orang yang menangis. Claire sudah berada di tahun kedua, jadi dia bisa mengatasinya dengan lebih baik dan tidak menangis. Tapi dia masih bangun dengan mata merah karena menangis selama 2 hari berturut-turut. Terlepas dari keengganan mereka, hari keberangkatan Luke masih tiba. Luke tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Dia benar-benar tenang, dan meninggalkan rumah seolah-olah itu adalah hari kerja biasa. Dia bahkan menyuruh Catherine menyiapkan 2 sandwich untuk makan siangnya, sebelum dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dengan senyum di wajahnya. Hari ini, Robert tidak berangkat kerja. Dia tinggal bersama Catherine dan kedua anaknya dan menyuruh Luke dan Selina pergi. Mereka melambai ketika mobil pergi, dan yang termuda, Joseph, mau tidak mau bertanya, kapan Luke kembali? Robert menjawab, dia akan kembali. Bagaimanapun, kalian bisa mengunjunginya selama liburan sekolah. Anda dapat mengambil kesempatan untuk mengunjungi Houston juga. Petik 2. Sepertinya Robert baru saja memberi dirinya lebih banyak masalah dengan kata-kata itu. Sejak saat itu, kedua anak itu akan mengganggunya untuk pergi ke Houston selama liburan sekolah. Selina bertanggung jawab mengemudi. Setelah mereka berkendara keluar kota, dia bertanya, mengapa saya masih mengemudi bahkan setelah Anda membeli mobil? Luke menjawab dengan acuh tak acuh, karena kamu mengemudi lebih baik daripada aku. Selina sedikit terdiam. Kamu tidak pernah mengemudi. Kapan keterampilan mengemudi Anda akan meningkat? Apakah Anda berencana untuk membuat saya mengemudi sepanjang waktu? Bab 53, Skema, Pelaporan, dan Pemula. Luke mengangkat tas di tangannya dan berkata, lihat, aku bahkan sudah menyiapkan makan siangmu. Orang yang cakap seperti Anda harus berbuat lebih banyak. Petik 2. Selina mengerutkan bibirnya tetapi tidak melanjutkan topik pembicaraan. Di mana kita tinggal di Houston? Lukas sedikit terkejut. Kita tinggal di mana? Sepertinya ada yang salah tentang itu. Selina memiliki ekspresi aneh. Itu Houston. Apakah Anda pikir Anda masih bisa tinggal di rumah berlantai 3 seperti di Shackelford? Seberapa kaya kamu? Luke akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Pikirannya telah disibukkan dengan hal-hal lain akhir-akhir ini. Jadi, dia bahkan tidak memikirkan ini. Dia dengan rendah hati meminta bimbingan Selina. Apa yang ada dalam pikiranmu? Selina menjawab, sederhana, kita menyewa tempat bersama. Lukas mengangguk. Dan, Selina melanjutkan, dengan tetap bersama, kita dapat terus menggunakan mobil Anda ke dan dari tempat kerja. Dengan itu, kita bahkan bisa menghemat biaya transportasi. Luke berpikir dalam hati, jadi inilah motifmu yang sebenarnya. Selina lebih lanjut bertanya, bisakah kamu memasak?
Jika Anda bisa, kita bisa menghemat lebih banyak lagi. Perencanaan cermat Selina benar-benar membuat Luke terdiam. Dari pakaian, makanan, perumahan dan transportasi, dia telah menyumbang 3 dari mereka. Dan dia telah memperhitungkannya juga untuk semuanya. Selina sedikit malu saat melihat ekspresi Luke. Saya tidak punya pilihan lain. Saya harus berhati-hati dengan pengeluaran saya ketika saya baru di sana. Anda tahu saya tidak punya banyak tabungan. Lukas, hehe. Bukannya dia tidak punya banyak tabungan, tapi banyak anak muda yang tidak punya kebiasaan menabung. Bahkan orang setengah baya juga tidak punya banyak tabungan. Selain itu, kartu kredit dan pinjaman sangat tersebar luas, dan orang-orang memiliki kebiasaan menghabiskan terlebih dahulu dan khawatir kemudian. Luke bersukacita karena dia telah membawa kembali $10.000 dari perjalanannya ke Meksiko untuk menguji sistem. Kalau tidak, dia mungkin harus makan kotoran di Houston. Dari pengujiannya, dia menegaskan bahwa sistem tidak keberatan ketika dia mendapat untung dari penjahat. Adapun keuntungan dari non-penjahat, itu tidak akan terbang. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan bersih lagi. Sebaliknya, dia akan menjadi polisi kotor. Luke tidak yakin apakah sistem masih akan menganggapnya sebagai tuan rumah jika dia memutuskan untuk menjadi petugas yang korup. Luke tidak akan mengambil risiko kehilangan sistem karena sejumlah uang. Sama seperti itu, keduanya berangkat ke Houston. Untuk makan siang, mereka hanya berhenti di pom bensin sembarangan dan makan apa yang dibawa Luke. Setelah makan, Selina yang semakin berani berkata, "Lihat, aku benar. Anda berpandangan jauh, hanya makan siangmu saja sudah menyelamatkan kami setidaknya $10." Luke berpikir, tentu, terima kasih banyak atas pujiannya. Mereka juga berhenti di sebuah motel acak dan menghabiskan 1 malam di sana sebelum melanjutkan perjalanan keesokan paginya. Mereka berusaha mencapai Departemen Kepolisian Westside Houston pada pukul 15. Ketika mereka tiba, mereka mencari kantor wakil kepala, sebelum masuk untuk menemui atasan dari atasan masa depan mereka. Robert telah memberitahu mereka untuk mencari Thomas Park ini segera setelah mereka tiba. Dia telah memberitahu Luke sebelumnya bahwa orang ini adalah mantan rekannya. Mereka adalah sahabat terbaik yang pernah bertempur bersama, serta berbagi rampasan perang. Tentu saja, Robert hanya memberitahunya tentang yang pertama. Adapun yang terakhir, itu adalah imajinasi Luke. Thomas adalah seorang Afrika-Amerika berusia sekitar 40 tahun. Dia sedikit gemuk, dan posisinya sebagai wakil kepala jelas tidak memberinya banyak waktu untuk berolahraga. Robert dapat terus berolahraga untuk mempertahankan bentuk tubuh yang bugar karena jadwalnya yang relatif bebas bekerja di kota kecil. Setelah keduanya menyapa Thomas, dia memeriksa catatan mereka dan mentransfer pesanan. Dia tidak banyak bicara kepada mereka. Bahkan, mengingat posisinya, dia bahkan tidak perlu repot untuk bertemu secara pribadi dengan kedua detektif itu. Namun, karena mereka dikirim oleh temannya Robert, dia harus menemui mereka. Persahabatan bisa menjadi berharga dan tidak berharga. Tapi Thomas selalu memperlakukan Robert secara berbeda. Dia sangat menyadari betapa cakapnya Robert sebagai pejuang, dan Robert memiliki banyak teman tentara lain selain dia. Saat itu, selama perang, ada lebih dari 10 orang sendirian yang berutang nyawa kepada Robert berkali-kali. Beberapa mungkin tidak lagi mengingat ini karena berlalunya waktu, tetapi tidak ada yang ingin dikenal sebagai seseorang yang melupakan bantuan dalam kelompok teman-teman mereka. Lebih jauh lagi, Robert hampir tidak pernah meminta bantuan mereka. Jadi, bantuan yang satu ini dia minta secara alami akan memiliki bobot yang berbeda. Karena Robert telah meminta Thomas untuk menetapkan dua posisi yang sesuai ini di sini, dia secara alami akan menyetujuinya. Bagaimanapun, selain Thomas, Robert juga mendapat keuntungan besar. Karena itu, tidak ada yang menolak permintaan ini. Bukannya Robert meminta posisi tinggi untuk keduanya. Dia hanya meminta transfer, sementara keduanya akan tetap di peringkat yang sama. Bukan apa-apa bagi Thomas untuk menugaskan dua detektif ke divisi kejahatan besar. Menjadi anggota divisi kejahatan besar sedikit berbeda dibandingkan dengan anggota kepolisian lainnya. Luke masih muda, belum genap 19 tahun. Namun, rekornya cukup mengesankan. Membunuh 13 pembunuh bayaran dalam 1 malam. Seseorang dengan catatan ini sangat langka, bahkan di seluruh Houston. Thomas tidak meragukan keaslian file itu, Robert bukan tipe orang yang memalsukan laporannya. Bahkan jika Luke tidak lebih baik dari perwira pemula lainnya, Thomas tetap akan menyetujui pemindahan karena itu adalah permintaan dari Robert. Bagaimanapun, itu adalah operasi gabungan dengan FBI. Tidak mungkin orang-orang arogan itu akan membantu memalsukan laporan hanya untuk menempatkan seorang perwira polisi dalam posisi yang menguntungkan.
Bahkan jika Thomas menerima keduanya di departemen kepolisiannya adalah penyalahgunaan wewenang, dia masih memiliki alasan yang sempurna untuk itu. Dan itu adalah rekor luar biasa mereka. Mereka yang mempertanyakan keputusannya untuk menerima keduanya dapat dengan bebas pergi dan menantang lebih dari 10 pembunuh bayaran. Selama mereka bisa memecahkan rekor Luke, Thomas akan dengan senang hati mengizinkan orang itu masuk ke divisi kejahatan besar juga. Departemen Westside selalu kekurangan kombatan yang sangat cakap seperti mereka berdua. Jadi, masuk akal bagi Thomas untuk membuat pengecualian dan membiarkan keduanya masuk. Tentu saja, dia masih perlu bertindak sebagai wakil kepala. Dia hanya memberi mereka pidato singkat penyemangat sebelum mengangkat telepon dan memberitahu atasan masa depan mereka untuk datang menjemput mereka. Sebenarnya, itu adalah petunjuk untuk atasan masa depan mereka. Dengan Komandan Divisi Kejahatan Besar mengambil 2 detektif baru dari kantor wakil kepala, siapapun yang tidak mengerti apa artinya akan menjadi idiot. Semua orang sangat sibuk. Dengan demikian, Thomas dan Komandan hanya melakukan percakapan singkat. Setelah keduanya memberi hormat kepada wakil kepala dan pergi, mereka mengikuti atasan baru mereka untuk memulai peran baru mereka. Saat ini, Brock agak tidak senang. 2 detektif tiba-tiba didorong ke divisi kejahatan utama. Tidak hanya itu, keduanya jelas pemula. Selina adalah seorang Amerika Latin, dan mereka dikenal terlihat lebih muda dari usia mereka. Dia berusia 24 tahun, namun terlihat lebih muda dari 20 tahun. Dia penuh vitalitas dari kehidupan kota kecilnya yang nyaman dan jumlah latihan yang dia lakukan di rumah. Adapun Luke, kulitnya menjadi sangat cerah dan lembut setelah tubuhnya ditingkatkan oleh sistem, yang membuatnya terlihat lebih muda. Bahkan, dia terlihat seperti siswa sekolah menengah. Brock bahkan bertanya-tanya apakah anak laki-laki ini benar-benar seorang perwira polisi yang baik, bukan seorang pemula yang satu-satunya pengalaman di kepolisian adalah mengeluarkan karcis mobil. Dengan ketidakpuasan inilah Brock membawa keduanya ke kantor divisi kejahatan besar. Bab 54, Pembuat Masalah, Permintaan, dan Mitra Tetap. Meskipun Brock tidak senang, wakil kepala Thomas telah menjelaskan bahwa dia mendukung kedua pemula ini. Dengan demikian, dia tidak dapat menyebabkan masalah bagi mereka tanpa alasan. Divisi kejahatan besar adalah departemen yang sangat sibuk, dan kedua pemula itu masih bisa membantu. Dia memutuskan untuk terlebih dahulu membiarkan mereka mengerjakan beberapa kasus yang kurang penting. Tepat setelah dia masuk ke kantor, Brock memanggil seorang perwira wanita dan menyuruhnya membawa keduanya ke tempat duduk mereka. Dia kemudian berbalik dan melihat keduanya. Selina, kamu akan pergi ke Berkeley. Luke, kau akan pergi ke Verigno. Millie akan membawamu ke mereka. Belajarlah dengan benar dari mereka dan cobalah untuk tidak mengacaukan segalanya. Dia akan pergi ketika Luke tiba-tiba berkata, Bos Brock, bisakah kita tetap menjadi mitra di sini? Wajah Brock jatuh. Dia paling membenci pembuat onar ini, terlebih lagi ketika orang-orang ini hanya bergabung melalui koneksi mereka. Tetapi ketika dia memikirkan Thomas, dia menahan amarahnya dan bertanya, mengapa? Luke menjawab dengan tenang, karena kami adalah mitra sebelum ini. Kami bekerja sama dengan baik. Ekspresi Brock tidak berubah saat dia berkata, oh. Anda bekerja sama dengan baik. Apakah maksudmu salah satu dari kalian selalu bersorak ketika yang lain mengeluarkan tiket? Senyum mengembang di wajah Lukas. Tidak, sekitar sebulan yang lalu, kami bekerja sama dan membunuh 10 pembunuh bayaran Meksiko yang menyergap kami. Brock tercengang. Apa? Luke melanjutkan, rincian operasi semuanya ada dalam catatan kami. Saya tidak suka menyombongkan diri, tetapi saya yakin Anda juga tahu pentingnya memiliki pasangan yang dapat Anda percayai untuk mendukung Anda. Brock mengerutkan kening dan sedikit ragu sebelum berkata, baik. Tangani urusan Anda untuk saat ini dan datang mencari saya sebelum akhir hari. Petik 2. Selanjutnya, keduanya pergi bersama Millie dan menyelesaikan semua prosedur dan dokumen. Mereka mendapat seragam, kertas, dan sejumlah uang. Uang itu sebenarnya bagi mereka untuk membeli peralatan mereka, seperti senjata layanan mereka. Mereka juga perlu membeli tongkat, ikat pinggang, sarung, dan bahkan peralatan pengendalian kerusuhan, dengan uang yang diberikan kepada mereka. Selama peralatan mereka sesuai dengan peraturan polisi, tidak masalah dari mana mereka membelinya. Kemudian, mereka kembali ke meja mereka dan mulai membersihkannya dengan beberapa alat pembersih yang mereka dapatkan dari Millie. Keduanya tampaknya berada pada gelombang yang sama ketika mereka sekali lagi memilih 2 meja di salah satu sudut kantor. Bagian kantor ini agak gelap dan tidak terkena sinar matahari langsung. Dengan demikian, itu masih kosong.
Mereka memilih dua meja yang berada di ujung terjauh di pojok, bahkan meja terdekat yang ditempati berjarak sekitar 4 meter dari mereka. Dengan demikian, mereka memiliki lebih banyak privasi di sudut kecil mereka. Selina senang mengetahui bahwa dia dapat menggabungkan dua kursi untuk membuat tempat tidur darurat dan tidur di sini tanpa ada yang memperhatikan. Keduanya membersihkan dengan cepat, dan dengan bantuan ketangkasan tinggi Luke, mereka selesai membersihkan dalam waktu setengah jam. Setelah itu, Selina dengan sukarela mengembalikan alat-alat kebersihan. Lagi pula, dia bahkan belum membersihkan setengah dari jumlah yang Luke miliki. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan bagiannya dengan cara ini. Brock baru saja selesai membaca file mereka. Dia dipenuhi dengan kejutan. Membunuh 13 pembunuh bayaran yang menggunakan AK dalam satu malam, seorang anak yang belum genap berusia 19 tahun telah mencapai sesuatu seperti itu. Itu tidak terbayangkan. Tapi Brock tidak punya pilihan selain mempercayai apa yang dia baca. Jelas tertulis dalam file itu bahwa ini adalah operasi yang dipimpin FBI. Luke dan Departemen Kepolisian hanya ada di sana untuk memberikan bantuan. FBI tidak akan membiarkan Luke menerima pujian jika dia tidak benar-benar melakukan semua itu. Catatan Selina jauh lebih ringan dibandingkan. Meski begitu, wanita cantik berusia 20-an ini masih melawan 10 pembunuh bayaran yang memegang AK. Dia selamat dari itu, dan bahkan telah menjatuhkan salah satu penyerang. Keberanian dan kecakapan tempurnya adalah hal-hal yang tidak dimiliki oleh para detektif wanita di divisi kejahatan besar Brock. Satu atau dua orang mungkin bisa melakukan hal yang sama, tetapi mereka semua adalah veteran dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di kepolisian. Sangat mengejutkan baginya bahwa dua detektif baru yang dimasukkan ke divisinya sebenarnya adalah dua perwira yang cakap, bukan beberapa pemula yang tidak berguna dan terhubung dengan baik. Tentu saja, untuk menyelesaikan kasus di divisi kejahatan besar, kekuatan tempur saja tidak cukup. Tapi tidak peduli apa, divisi kejahatan besar masih akan menyambut pejuang yang cakap seperti itu dengan tangan terbuka. Dengan catatan Luke, setiap kali ada kasus besar yang melibatkan penjahat berbahaya di masa depan, mereka bisa melepaskannya pada mereka. Mereka bahkan tidak membutuhkannya untuk mengulangi prestasi membunuh 13 orang sendirian. Dia hanya perlu menyingkirkan 2 atau 3 lawan yang rumit secara acak selama operasi mereka, dan moral musuh akan runtuh. Ketika Brock memikirkan ini, kekesalannya pada Luke karena berbicara lebih awal menghilang. Seseorang tidak bisa bertahan di divisi kejahatan besar hanya dengan menjilat. Hal terpenting di sini adalah kemampuan seseorang, dan yang kedua adalah cara seseorang menangani sesuatu. Brock mungkin masih menekan atau tidak adil terhadap bawahan yang cakap, tetapi dia tidak akan pernah menyingkirkannya. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh atasan yang tidak berpengalaman. Selama bawahan itu mematuhi perintahnya dan tetap berguna, Brock tidak keberatan menoleransi temperamen Luke yang aneh. Bagaimanapun, Luke didukung oleh wakil kepala Thomas. Jadi, Brock memutuskan untuk mencoba membiarkan Luke melakukan pekerjaannya sendiri. Pada pemikiran ini, Brock mengangkat kepalanya dan memindai kantor. Segera, dia menemukan keduanya di sudut kantor. Keduanya hampir selesai membersihkan. Brock mengamati bahwa keduanya tidak banyak bicara tetapi masih bekerja sama dengan baik bahkan saat membersihkan. Mereka dengan cepat membersihkan meja mereka. Dan setelah mereka selesai, bahkan tanpa berbicara, Luke mengumpulkan alat-alat kebersihan dan duduk, sementara Selina mengambilnya dan berjalan pergi. Brock kagum dengan apa yang dilihatnya. Luke memang tidak membual. Keduanya benar-benar bekerja sama dengan sangat baik. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa mereka lebih memilih untuk tetap menjadi mitra. Brock berhenti melihat mereka dan mengambil keputusan. Dia kemudian mengangkat teleponnya dan menyuruh Millie untuk mengirim keduanya ke kantornya. Ketika keduanya masuk, Brock tidak peduli dengan basa-basi. Dia langsung ke intinya dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa tetap menjadi mitra. Namun, jika mereka tidak dapat tampil dengan baik, mereka harus berpisah dan belajar dari detektif yang lebih berpengalaman. Kali ini, Brock tidak lagi memandang mereka dengan acuh seperti sebelumnya. Dia memperhatikan ekspresi mereka ketika dia berbicara. Kegembiraan terlihat di wajah Selina, sedangkan Luke hanya tersenyum saat mengucapkan terima kasih kepada Brock. Brock dikejutkan oleh reaksi Luke. Sebagai komandan divisi kejahatan besar, Brock memiliki keterampilan pengamatan yang hebat dan sangat baik dalam melihat seseorang. Sekarang dia memperhatikan keduanya, dia dengan mudah menyadari bahwa dari keduanya, bocah lelaki Luke adalah pemimpinnya. Demikian pula, Luke adalah orang yang lebih tenang dari pasangan itu, dan bahkan senyum di wajahnya hanyalah fasad. Tak satu pun dari emosinya yang sebenarnya bocor, dia hanya bersikap sopan.
Brock kemudian memutuskan bahwa dia perlu lebih memperhatikan Luke. Adapun Selina, dia hanya perlu memberinya sedikit perhatian. Setelah dia selesai berbicara, dia menyuruh keduanya pergi. Karena keduanya baru saja tiba di Houston, mereka harus berurusan dengan masalah akomodasi. Brock menyuruh mereka untuk meminta bantuan Millie. Millie sebenarnya bekerja dalam kapasitas administrasi di departemen, dengan fokus pada logistik. Millie memang pandai dalam apa yang dia lakukan. Dia tidak perlu bertanya kepada orang lain, setelah melihat-lihat komputernya selama 2 menit, dia mencetak daftar rumah untuk disewa. Semua rumah yang tersedia terletak di dekat kantor polisi, cocok untuk Luke dan Selina.